Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Manajemen dan Kepemimpinan Madrasah atau Sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk kepada pembahasan. Yang pertama, konsep manajemen sekolah. Apa pengertian dari manajemen sekolah? Manajemen pendidikan atau sekolah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan. Tentunya setiap sekolah memiliki beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang ingin dicapai. Manajemen untuk sekolah bisa juga diartikan sebagai proses pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen di sini bermaksud untuk memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah, seperti kepala sekolah yang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola komponen sekolah untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Adapun konsep manajemen sekolah, di mana konsep dari manajemen pendidikan atau sekolah terbagi dua aspek, yaitu manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan sarana fisik lainnya, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sumber dana, dan hubungan antar guru murid. Adapun manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar sekolah, di antaranya seperti masyarakat, dinas pendidikan, dewan pendidikan, hingga komite sekolah. Terus apa saja konsep dasar kepemimpinan sekolah atau madrasah? Di sini ada definisi kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah hubungan antar orang di mana pemimpin mempengaruhi orang lain ke arah kemauan bersama dalam hubungannya dengan tugas-tugas untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan pemimpin. Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan atas manajemen, dan lebih dari itu adalah menentukan keberhasilan administrasi. Ini berarti bahwa akan menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah sebuah proses di mana seseorang tidak memperoleh pengikut karena status. Kemampuan orang pemimpin dibuktikan pertama dari bagaimana dia meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya untuk memahami visi dan misi organisasi untuk kemudian mau bersama-sama mengupayakan tujuan organisasi tersebut. Adapun konsep dasar kepemimpinan, yang pertama, kepemimpinan merupakan suatu aktivitas. Yang kedua, kepemimpinan mengandung konsep pengaruh di mana pengikutnya mentaati, mengikuti atau melaksanakan apa yang dikehendaki pemimpinnya. Yang ketiga, dalam konsep kepemimpinan terkandung dua pelaku, yaitu pemimpin di satu pihak dan pengikut di pihak lain. Yang keempat, kepemimpinan merupakan proses pencapaian tujuan untuk mendapatkan hasil. Yang kelima, merupakan proses mengarahkan anggota agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan tugas organisasi. Yang keenam, dalam fungsi kepemimpinan selalu berada dalam variabel situasional. Adapun fungsi dan peran kepemimpinan, yang pertama, memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan, pikiran, dan berguna dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, koordinator perencana kegiatan. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, tenaga ahli yang secara aktual berperan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi kelompoknya. Yang ketujuh, berperan sebagai arbitrasi dan mediator dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat. Yang kedelapan, berperan sebagai teladan. 9, berperan sebagai simbol dan identitas kelompok. Yang ke-10, berperan sebagai pembenar.
Adapun tugas dan tanggung jawab pemimpin, yaitu membentuk atau membangun suatu unit organisasi yang produktif, memberikan sumber-sumber yang memadai untuk mengefektifkan anggotanya, mengantarkan atau mengarahkan, yaitu mempengaruhi dan membawa anggotanya ke arah tujuan atau cita-cita yang sudah ditetapkan, mengetahui artinya menempatkan diri sebagai orang yang dituakan, diandalkan, dan mendapat kepercayaan dari anggotanya untuk mengambil keputusan yang mempelopori atau merintis, yaitu menjadi pelopor, memberi contoh atau teladan untuk ditiru, memberi petunjuk, nasihat, petua agar pengikut-pengikutnya bersikap dan bertindak benar, memberi bimbingan agar pengikut-pengikutnya maju dalam usaha pekerjaannya, tidak putus asa dan berani bertindak, dan yang terakhir membina guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Itu tugas dan tanggung jawab pemimpin. Adapun tanggung jawab seorang pemimpin, yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua pada diri sendiri dan orang lain, yang ketiga pada masyarakat, dan yang keempat pada bangsa dan negara. Adapun kelebihan yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang pertama itu kelebihan rohania atau akhlak seperti jujur, adil, percaya diri sendiri, ramah, dapat dipercaya, bijaksana, kuat keyakinan beragamanya, sederhana, berjiwa besar, berbudi luhur, berani, dan lain-lain. Yang kedua, kelebihan jasmani seperti berbadan kuat, sehat, terampil, tangkas, dan lain-lain. Yang ketiga, kelebihan penggunaan nalar atau ratio, yaitu cerdas, pandai, luas pandangannya, mampu melihat ke depan, inisiatif, kreatif, lancar berbicara, dan lain-lain. Yang keempat, mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugasnya, punya kemampuan dan loyal kepada pekerjaan, profesional dalam segala hal, inovatif dalam gagasan, selalu menjadi contoh teladan yang baik, disiplin, komitmen, dan jujur. Itulah tadi hasil pemaparan dari materi saya tentang manajemen dan kepemimpinan madrasah. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.